podcast perdana kami kelompok KKM 30 Untirta. Nah, program podcast ini merupakan salah satu dari program kerja kami. Tujuannya supaya kami dapat memberikan informasi apa saja terkait COVID dan kami dapat mengedukasi masyarakat melalui sosial media kami. Pokoknya ikuti terus kegiatan kami ya. Langsung aja yuk. Nah, saya sudah bersama narasumber langsung. Saya datang langsung ke tempat beliau yaitu di Cikoneng, Kecamatan Jatiwung, Tangerang. Bapak boleh memperkenalkan profil Bapak dulu? Ya, nama saya Dede Wijaya. Saya lahir di sini, di Cikoneng. Saya kebetulan saat ini sebagai Ketua RW dari tahun 2015 sampai saat ini. Dipercaya masyarakat. Asli sini, Tangerang, ya. Umur saya masih 42 tahun, ya termasuk RW termuda lah di Jatiwung ya, di Kecamatan Jatiwung. Gitu. Pekerjaan wira swasta, Mas. Cukup ya? Cukup, Pak. Langsung to the point ke pandemi kali, Pak ya? Boleh. Jadi melihat kondisi seperti ini mungkin kayak ada agak sedikit kaget juga kali ya masyarakat, Pak. Ya. Respon dari RW 03 ketika ada kondisi 02, Mas. Iya, 02, maaf Pak. Dari 02 ini ketika ada informasi tentang pandemi ini seperti apa sih? Ya kita, ya pertama kali dengar ya mungkin semua masyarakat pun mendengar ya, baik di media massa dan sebagainya, bahwa respon kami dan tindakan kami yaitu pertama adalah mengikuti himbauan protokol kesehatan yang kita sosialisasikan ke masyarakat. Ya artinya sesuai dengan instruksi perintah dari pecamat kita, Pak Lurah, bahwa Satgas Penanggulangan COVID itu kan sampai ke tingkat RW ya. Kebetulan saya sebagai ketua gugus tugas tingkat RW. Jadi artinya saya sudah melakukan bersama para tokoh melakukan tindakan agar masyarakat menjalankan apa yang menjadikan protokol kesehatan seperti itu. Sampai saat ini alhamdulillah masih kita laksanakan, Mas. Sejauh ini tuh yang sudah dilakukan contohnya apa ya? Ya, yang sejauh ini sudah dilakukan pertama di luar rumah menggunakan masker, ya, menggunakan masker, penyediaan sanitizer, menjaga jarak, kemudian juga jangan melakukan kerumunan-kerumunan, ya, atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya mengundang masyarakat atau yang sifatnya mengundang orang banyak. Ya sampai sejauh ini memang tidak full. Saya terus terang saja ya, tidak full secara keseluruhan karena memang masyarakat masih banyak yang belum memahami dalam hal ini dalam protokol kesehatan. Hanya saja dia masyarakat kebanyakan pahamnya mencuci tangan, menggunakan masker, menjaga jarak, tapi untuk kerumunan mereka kadang-kadang suka mengabaikan begitu, Mas. Nah, respon masyarakat itu kan ada nggak boleh berkerumun. Nah, respon masyarakat itu kayak ada penolakan juga sih? Sebetulnya kalau penolakan tidak ada. Cuma sifatnya masyarakat sebenarnya sudah menyadari, memahami dan mengikuti. Hanya saja kadang-kadang yang sifatnya urgent, ya maaf seperti arisan, ya perkumpulan arisan, kemudian tahlilan yang merupakan tradisi ini, kadang-kadang ini masih dilaksanakan, gitu ya. Tapi kalau untuk yang tidak penting, semua patuh terhadap himbauan-himbauan dari gugus tugas seperti itu. Sejauh masih mematuhi protokol kesehatan. Betul. Kurang lebih sudah berjalan Pak ya bantuan sosial juga dari masyarakat, dari pemerintah Pak ya? Oh, bansos sudah sampai tahap 8 kalau nggak salah. Ya, ya. RW ini kan ujung tombaknya bansos kayaknya ya. Betul. Apalagi Karang Taruna yang penyalurnya. Ya. Nah, itu kayak kan ada kriteria apa ya orang-orang yang buat penerima bansos gitu? Ya. Seperti apa sih Pak yang berhak? Ya, jadi begini, Mas. Perlu diketahui bahwa kapasitas RW ini kan bukan sebagai penentu atau pemberi keputusan. Ya, masyarakat mana yang layak. Iya benar ya. Kami di sini bisa dikatakan bahwa kami bertugas adalah sebagai penyalur saja kepada si penerima manfaat ya. Karena keputusan siapa yang berhak menerima itu dari Dinsos. Dari Dinsos. Ya, Dinas Sosial lah yang menentukan karena bansos yang kita bagikan ke warga itu berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dinsos. Sejauh ini tepat sasaran, Pak? Sejauh ini saya katakan 60% lah tepat sasaran. Ada yang tidak.
ada yang tidak. Karena itu tadi, karena verifikasi itu langsung dinsos langsung. Kalau RW atau Karang Taruna yang mengambil alih itu artinya kita tidak mau melanggar fungsi dan kapasitas kita sebetulnya. Tapi perlu saya jelaskan bahwa 60% telah tepat sasarannya. Seperti itu. Tapi alhamdulillah masih kondusif dan masih tidak ada pemanfaat ini, warga ini saling protes dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada permasalahan. Tidak ada permasalahan penyaluran. Hanya saja jumlahnya yang kita harapkan tidak sesuai gitu ya. Ya, tidak sesuai dengan kondisi karena waktu itu kami mendata ya, ada di sini 1.200 penerima manfaat yang terdata oleh para RT waktu itu. Hanya saja setiap turun bansos itu hanya 372 bingkisan seperti itu, Mas. Ya artinya kami bagikan sesuai dengan data yang sudah dicatat oleh Dinas Sosial. Ya. Kalau dari kurang lebih udah berjalan hampir 6 bulan Pak ya corona ini. Ya kurang lebih 6 bulan. Nah, dampak ada nggak sih kayak dampak positif tersendiri gitu, dampak negatif tersendiri gitu? Ya kalau saya lihat dampak positifnya sih sekarang ini masyarakat lebih menjaga kebersihan kali ya. Kalau saya lihat lebih menjaga kebersihan, lebih menjaga diri. Benar. Ya yang tadinya malas cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Ya kemana-mana juga saya lihat menggunakan masker. Ya artinya itu salah satu dampak positif yang saya lihat di masyarakat bahwa kesadaran hidup untuk bersih dan sehat itu dijalankan ya sebagian besar masyarakat. Kalau dampak negatifnya ya mungkin sama dengan wilayah lain, Mas. Seperti misalnya warga kita kan di sini mayoritas buruh ya, mayoritas buruh. Dampaknya sangat luar biasa terhadap buruh. Banyak sekali pemutusan hubungan kerja secara paksa ya, pemutusan hubungan kerja secara paksa. Ini bukan jumlah yang sedikit. Bahkan ini menjadi permasalahan sosial juga di lingkungan kita di RW 02. Contohnya misalnya dia karyawan kontrak sudah 5 tahun, sudah 6 tahun. Nah, ini permasalahan yang kita temukan. Kemudian dia di PHK oleh pabrik, tidak dapat apa-apa, hanya dapat gaji 1 bulan. Kehidupannya ngontrak kan seperti itu ya, ngontrak, dia bingung mau bayar kontrakan. Apa buat makan, kalau dibayarin kontrakan nggak bisa makan, kalau dibayarin untuk makan nggak bisa bayar kontrakan, yang pada akhirnya mereka memilih makan. Karena kemarin itu kalau kita lihat sekitar 4 bulan ke sana, itu kan tidak boleh pulang kampung, ya kan? Ya pada akhirnya pesangon bukan pesangon, gaji terakhir yang diterima itu hanya untuk makan sebulan, kemudian mereka bertahan ya menunggu bansos itu. Bahkan warga saya sampai saat ini pun makan saja nunggu bansos, dari bansos, Mas. Kalau bansos nggak turun ya nggak makan. Tapi kita sebagai RW, sebagai ketua gugus tugas dengan RT juga sudah tahu permasalahan ini. Kita sedikit meringankan beban, tidak terlalu mengandalkan bansos-bansos amat gitu kan. Alhamdulillah di sini kan juga ada perusahaan-perusahaan ya di lingkungan ini kan. Saya sudah melakukan kerjasama dan negosiasi dengan pimpinan perusahaan. Alhamdulillah ini kita setiap per 2 bulan itu ada perusahaan yang peduli, setiap per 2 bulan itu ngasih bantuan seperti sembako dan beras seperti itu. RW 02 ini ya, perusahaan bersinergi lah Pak ya? Bersinergi Mas. Alhamdulillah. Memahami ya. Mungkin itu sih Pak, intinya kesimpulannya di RW 02 ini semua dari hal protokol kesehatan mematuhi, cuma dalam hal mendesak saja Pak ya, ya. Seperti arisan, ya, itu. tahlilan, ya, itu. Keagamaan ya. Karena mungkin sifat religinya masih tinggi. Oh ya, betul. Iya emang benar sih Pak. Ya memang kadang saya harus lebih mengalah terhadap orang tua di sini ya, sesepuh di sini, para alim ulama ya. Memang kalau kita sama-sama memegang prinsip yang pada akhirnya terjadi satu gesekan, miskomunikasi yang kurang baik lah nantinya. Yang penting kalau saya sih mengatakan bahwa selama pada saat kegiatan keagamaan itu masih menggunakan masker misalnya ya, menjaga jarak, ya saya masih toleransi lah gitu.
alhamdulillah kita belum ada sih. Ya warga kita yang kena COVID gitu ya. Belum ada, alhamdulillah. Ya. Mungkin akhirnya apa ditutup sama ini kali Pak ya, Pak, buat teman-teman mahasiswa yang lain, saran dari Bapak atau masukan buat kita dalam kondisi seperti ini itu gimana Pak? Masukan buat kita. Ya saran saya sih kepada adik-adik mahasiswa, saya manggilnya adik-adik aja ya, adik-adik mahasiswa dalam situasi seperti ini, saya rasa lebih harus meresponsif, mudah-mudahan bisa menjembatani apa yang menjadi keluhan kami, ya terutama misalnya dari bansos, ya mahasiswa bisa menyerukan ke dinas sosial gitu loh, bahwa bantuan ini kalau bisa bagi yang belum mendapatkan apakah ada tambahan dan sebagainya. Juga misalnya anak-anak mahasiswa ini, ada mahasiswa itu melakukan satu spekulasi misalnya dengan kegiatan bagi-bagi masker lah dan sebagainya ke masyarakat gitu loh, atau penyuluhan misalnya di masing-masing RT kepada masyarakat, nggak apa-apa, misalnya apa sih yang perlu kita jaga untuk supaya jangan sampai terkena corona, atau supaya tindakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID itu seperti apa sih. Saya rasa mahasiswa lebih tahu ilmunya gitu kan, bisa membantu saya juga sebagai ketua gugus tugas gitu. Itu sih saran saya, seperti itu aja Mas. Siap Pak. Ya. Cukup kali Pak ya. Siap. Terima kasih banyak Baik Pak. ya, oke. Ya, makasih ya. Siap Pak.